warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Mudah-mudahan selalu sehat, karena sekarang sudah mulai musim penghujan pancaroba dan pandemi masih terus berlangsung. Beberapa hari ini kita digegerkan dengan fakta baru. Ini fakta media ya, saya menyebutnya gitu, bahwa cadangan devisa Indonesia itu sangat besar, bahkan terbesar sepanjang sejarah kita. Nah, jadi menarik itu kan karena kemarin di channel ini perbincangan saya dengan Mas Awalil, atau saya nyebutnya Profesor Awalil, itu bahwa ada kemungkinan Indonesia sepanjang sejarah juga ini gagal bayar. Saya mau ajak Anda untuk kembali berdiskusi dengan Bung Awalil bagaimana menjelaskan ini. Assalamualaikum, Bung Awalil. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Hersu. Iya, jadi ini perlu Anda pertanggungjawabkan ini, karena kemarin Anda mensinyalir sepanjang sejarah Indonesia itu akan gagal bayar pada tahun 2022. Sementara ternyata sekarang diklaim bahwa ini sepanjang sejarah juga itu bakal, ini di cadangan devisanya terbesar. Ini sama-sama sepanjang sejarah loh. Jadi bagaimana kita menjelaskan apa sih sebenarnya cadangan devisa itu? Ya, Mas Hersu, ini memang kita membedakan dulu ya entitas negara dengan entitas pemerintah. Itu dulu, Mas Hersu. Jadi kalau pemerintah itu kan pendapatan pengeluarannya ada di APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ya toh? Nah, itu ada catatannya. Ada akumulasinya juga, kalau ada sisa duit kita pernah belajar bahwa itu namanya saldo anggaran lebih. Di saldo anggaran lebih itu duit sisa kan, duit dompet terakhir lah setelah akhir tahun. Nah, kalau devisa itu tidak ada hubungannya secara langsung dengan itu, Mas Hersu. Devisa ini adalah terkait dengan dompet negara, lain dengan dompet pemerintah kan. Jadi negara itu kan berarti ada pemerintah, ada masyarakat, ada korporasi, kan begitu. Nah, dia juga ada catatannya. Namanya catatannya disebut neraca pembayaran internasional. Kalau untuk kasus Indonesia, neraca pembayaran Indonesia, balance of payment. Sama juga dengan APBN setahun. Jadi mencatat juga duit masuk dan duit keluar. Ya. Nah, lalu kan secara keseluruhan, karena tiap tahun, bahkan tiap bulan toh, tiap hari ada keluar masuk duit, maka ada isi dompet terakhir, saldo namanya. Nah, itu disebut cadangan devisa sebetulnya. Devisa dulu ya, devisanya itu kan barangnya. Cadangan devisa reserves itu posisi cadangan devisa, berarti makanya disebut tanggal berapa? Tanggal 31 Agustus kah, 31 Desember. Jadi bukan arus ya. Kalau arus itu kan selama kurun waktu. Jadi setahun itu ada cadangan, ada devisa masuk, ada devisa keluar. Pada tanggal tertentu bisa diketahui posisi cadangan devisa ini dulu yang diklarifikasi, bahwa cadangan devisa itu adalah bisa dikatakan isi dompet negara sebagai suatu negara, state ya, Indonesia. Nah, tetapi bedanya dengan misalnya dengan duit pemerintah, ini sepenuhnya yang dianggap sebagai devisa itu ada aturannya, aturan kaidah internasionalnya, dan itu diikuti oleh Bank Indonesia. Jadi yang dimasukkan sebagai devisa ada definisinya internasionalnya, itu dipakai oleh Bank Indonesia juga, yang kira-kira dia hanyalah terkait dengan bentuknya. Itu mata uang kuat yang diterima dalam transaksi internasional, ditambah emas. Nah, ditambah mata uang. Sebenarnya IMF nggak mau disebut mata uang dia, tetapi kita bisa mengatakan begitu, mata uang IMF 3 jadinya. Kan beda toh. Nggak ada rupiahnya, rupiah bukan devisa. Oke. Nah, itu dulu. Ya, oke. Fungsinya masing-masing apa ini? Kan orang berpikir pemerintah negara ini kan dikelola oleh pemerintah begitu. Jadi tentu nah ini kan di sini begitu. Ya betul, Mas. Memang uniknya perekonomian modern kan begitu. Entitas negara dengan entitas pemerintah dalam beberapa kasus dianggap sama, tapi dalam kasus catatan keuangan itu berbeda. Nah, disebut devisa karena dia gunanya adalah untuk, ya tadi kan transaksi internasional, berarti bisa untuk impor,
bisa untuk membayar utang dan kewajiban lain. Nah, kan begitu. Nah, siapa yang mendapatkannya? Ya, mendapatkan devisa itu. Ya, yang dapatkan devisa bisa pemerintah dong. Ketika dia jual SBN, baik itu SBN valuta asing, dia dapat devisa. Dia jual SBN rupiah yang membeli pihak asing, kan bawa mata uang asing kuat, dolar misalnya. Ada devisa. Berarti devisa itu secara teknis kan menjadi milik pemerintah di APBN. Tetapi pemerintah memakainya misalnya dengan rupiah, ya toh, dia tuker. Nah, dalam kasus cadangan devisa ini sedikit rumit karena yang dianggap menguasai cadangan devisa, mengontrol cadangan devisa itu bukan pemerintah, Pak, Bank Indonesia. Bank Indonesia itu entitas hukum tersendiri, tidak di bawah pemerintah menurut undang-undang itu sejak reformasi, sehingga dia mengelola cadangan devisa itu. Nah, ketika ada devisa masuk, dia catat sebagai menambah devisa. Ketika devisa keluar, dia catat mengurangi. Apa yang menambah devisa? Orang ekspor barang, ya toh? Orang menjual jasa, misalnya jasa itu jasa wisata, misalnya ketika orang datang ke Indonesia kan pakai dolar. Begitu juga sebaliknya, kita impor barang. Kita mungkin umroh, haji juga mengeluarkan. Nah, semacam itu. Catatan keseluruhan itulah yang disebut dengan neraca pembayaran. Jadi neraca pembayaran itu mirip APBN. Jadi tahunan, triwulanan. Saya ulangi sekali lagi. Kan secara akumulasi kan devisa tadi berkurang bertambah, ada akumulasinya. Akumulasinya itulah yang disebut dengan reserve, cadangan devisa. Setiap negara mencatat karena ada aturan mainnya. Begitu, Pak. Kira-kira. Nah, tapi bagaimana kemudian kan kemarin kita membahas soal kemungkinan gagal bayar tadi ya. Kemungkinan gagal bayar pada tahun 2022. Karena publik yang muncul di publik itu ketika muncul bahwa cadangan devisa ini terbesar sepanjang sejarah, ini sebenarnya siapa yang ngibul? Kan gitu orang bertanya ini. Jadi tanggung jawab moral kita siaran tentang itu. Saya penting dijelaskan, dan itu bagaimana? Apa mungkin tidak ketika misalnya pemerintah, ini logika awam ya, logika publik sebelum Anda jelaskan tadi, mungkin tidak kalau begitu, kalau dengan devisa yang besar berarti bisa dong pemerintah kita bayar utang. Artinya kan selama ini Bank Indonesia juga yang disebut burden sharing tadi ya. Jadi tugas pemerintah itu memberi semacam cadangan buat pemerintah. Bisa nggak dilakukan semacam itu? Dilakukan secara langsung tidak bisa karena dua hal yang terpisah. Oke. Jadi cadangan devisa itu adalah dompet negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dia bertanggung jawab terhadap negara, terhadap perekonomian. Dia berhubungan dengan pemerintah pun ada catatannya, seperti burden sharing itu kan. Antara lain pemerintah berutang dulu kepada Bank Indonesia. Jadi kalau cadangan devisa Bank Indonesia sebesar apapun, konteksnya dengan pemerintah ya transaksi berbeda. Nah, pemerintah harus ngutang dulu kepada Bank Indonesia. Jadi tidak ada membatalkan analisis kita kemarin. Apakah Bank Indonesia mau mengutang atau tidak? Itu kan ada aturan main, ada kebijakan, ada kesepakatan. Nah, ketika cadangan devisa bertambah, itu kan lebih untuk melakukan pembayaran kewajiban luar negeri, tadi impor atau membayar utang. Nah, pemerintah kan yang kita diskusikan kemarin, utangnya yang besar justru bukan dalam bentuk valuta asing, dalam bentuk rupiah. Jadi si Palas ini kan ya tidak banyak gunanya. Ada gunanya secara tidak langsung. Kalau negara kita memiliki cadangan devisa besar, itu kredibilitasnya di mata kreditur asing itu naik, kira-kira begitu. Tapi itu tidak langsung. Dan sejauh tambahan yang ada ini, jadi kita masuk angka nih, itu tidaklah terlalu spektakuler sebenarnya. Bahwa ini tercatat terbesar sepanjang sejarah seringkali. Karena diakumulasi, iya sering pada tahun, maksudnya itu dibandingkan waktu sebelumnya. Januari 2020 itu terbesar 138 miliar dolar dibandingkan sebelumnya. Setahun sebelumnya juga ada bulan yang terbesar. Karena kalau dilihat dari 2010, kita dari 90-an naik ke 100, 110. Bulan-bulan tertentu atau tahun tertentu turun sedikit, tapi secara kecenderungan dia meningkat. Dengan sendirinya, kalau dinyatakan bahwa ini adalah terbesar sepanjang sejarah, itu sebenarnya tidak terlalu aneh karena udah sering kali terbesar sepanjang sejarah itu kan. Maksudnya dari sebelumnya. Nah, masalahnya memang agak spektakuler khusus bulan Agustus ini, Mas Hersu. Biasanya tambahan sebulannya itu maksimal 2.
1 miliar, 2 miliar, kadang turun setengah miliar. Tadi saya ulangi, kenapa bisa naik dan turun? Ya pada bulan itu banyak impor misalnya dibandingkan ekspor. Kemudian pemerintah banyak membayar utang luar negerinya, swasta juga beberapa obligasinya, sekali lagi ya, cadangan devisa atau devisa itu tidak hanya urusan pemerintah, swasta yang bayar utang, BUMN yang punya utang dia bayar, kan dia pakai palas. Atau perusahaan swasta membeli input, membeli bahan produksi yang dalam dolar, dia juga ambil. Nah, dengan posisi seperti itu, sebetulnya naik turun itu adalah sesuatu yang lazim. Jadi tidak harus naik terus, ya toh kan sampai pas musim tahun ajaran baru, hari raya kan pengeluarannya lebih banyak, ya enggak? Bulan-bulan tertentu dapat rapelan jadi naik. Nah, maka analisis cadangan devisa tidak bisa dilakukan bulan per bulan, sebenarnya harus dalam jangka waktu yang lumayan panjang. Secara itu Indonesia punya kecenderungan cadangan devisanya meningkat. Nah, tinggal analisisnya bertambahnya yang selama ini terjadi, termasuk yang spektakuler itu dari mana? Itu lebih penting. Mengapa? Kan kita sudah diskusi dari sama saja dengan APBN dalam konteks catatan ini, dalam konteks bahwa kita bertambah isi dompet. Lah, tapi kita mau cari tahu dulu dompet itu bertambah karena hasil kerja atau kita diutangi, atau dipinjami atau dikasih. Itu kan penting. Mengapa? Karena kalau dia orang bertambahnya itu karena diutangi atau orang investasi, kan ada kewajiban. Ada kewajiban mengembalikan kah, ada kewajiban membayar keuntungan. Jadi dapat tapi juga ada beban. Ini tidak hitam putih. Kita harus makanya analisisnya nggak bisa nggak bisa sekali waktu. Kira-kira gitu, Mas. Nah, saya malah menyarankan para pemirsa ini ya mencari tahu sedikit-sedikit. Jadi tahun-tahun kita bertambah itu karena apa, ya kan? Begitu. Oke, jadi agak beda dengan dompet rumah tangga ya. Kalau dompet rumah tangga itu bisa ada bantuan dari mertua. Nah, kalau negara ini ada mertua. Jadi kita kan membaca kemudian bahwa bantuan itu berasal dari IMF, gitu ya. Yang terakhir ya. Itu kan bantuan begitu. Yang kata yang kemarin disebutkan bahwa disebutnya SDR, ya. Special Drawing Right. Wah, ini istilahnya susah. Nah, coba mungkin dijelaskan dulu apa ini maksudnya ini. Ya, ini dulu. Tadi kan kita menyebutnya satu nama saja, reserve, cadangan devisa. Padahal dia, seperti juga isi dompet kita, ada uang ratusan ribu, ada uang 50, ada uang receh, umpama begitu. Nah, ini lebih sedikit, lebih kompleks. Ada dolar Amerika, dari 144 miliar dolar ya yang sekarang ini, itu ada emas, karena emas moneter, tapi emas moneter, bukan emas kalung, perhiasan, nggak masuk. Emas batangan, emas moneter yang diperlakukan sebagai cadangan devisa oleh Bank Indonesia. Itu kira-kira nilainya ya 4,5 miliar lah. Kemudian ada uang kertas asing atau simpenan, ya itu kira-kira 11 sampai 12 miliar dolar. Lalu ada surat berharga, ini yang paling banyak. Tapi jangan samakan dengan saham dan obligasi yang pernah kita diskusikan dalam kaitannya APBN. Ini surat berharga yang liquid, ya benar ada bill, ada pokoknya yang kira-kira di bawah 3 bulan dia cair, jadi liquid, bahkan rata-rata sebulan. Nah itu paling banyak 118, jadi kayak tadi bills, notes, utang dagang, commercial paper. Nah itu paling banyak. Nah yang tadi uang simpanan segala macam maupun commercial paper ini juga macam-macam mata uangnya kan. Nah itu dulu kita lihat bahwa di dalam 144 miliar lebih itu terdiri dari berbagai bentuk. Nah, masing-masing bentuk ini itu memiliki karakteristik-karakteristik. Nah, kita kalau bisa memahami itu juga bisa sedikit membantu. Nah, tadi yang disebut dengan SDR, Special Drawing Rights-nya IMF itu adalah satu jenis yang menurut pedoman internasional diakui sebagai cadangan devisa. Aneh ini memang, ya aneh tapi ya memang udah dari tahun 19 berapa tuh 69 dia IMF kan saudaranya Bank Dunia. Nah, dia mengeluarkan semacam mata uang meskipun dia secara tegas menyatakan bahwa ini bukan mata uang. Jadi si IMF sendiri dalam webnya tetapi mirip sebetulnya karena siapapun yang memegang SDR itu dia memperlakukannya sebagai cadangan devisa.
bisa dipakai, Mas, untuk tadi membayar kewajiban utang, juga untuk membayar impor. Nah, tetapi ada sedikit berbeda dengan misalnya kalau kita punya tadi apa, uang simpanan asing tadi, Banyak emas gitu dia kan. harus, karena tidak boleh secara aturan si SDR ini tidak boleh dipegang perusahaan swasta. Nah, karena itu dia ditukar dulu. Nah, tapi intinya karena dia liquid, Kemana tetap nukernya? saja Nukernya kemana? menukarnya harus sama anggota DMF. Tapi kan Oh. anggotanya banyak, Pak. 190 hampir semua negara anggota. Nah, bisa juga kalau negara-negara tertentu ada sedikit kesulitan, si IMF ikut campur. Amerika kamu beli itu punya Indonesia, dia lagi susah. Cina beli itu punya umpama. Tapi bisa juga sukarela antar negara. Nah, itu dicatat oleh IMF. Tapi intinya dengan cara begitu, memang kalau punya SDR itu kan bisa dikatakan mirip dengan memiliki dolar, benar nggak? Sekalipun aturan teknisnya sedikit memutar. Karena kalau punya dolar atau punya renminbi atau punya yen langsung dibelanjakan saja kan bisa. Kalau ini dengan cara sedikit memutar harus ditukar dulu. Tetapi kecenderungannya diterima selama ini. Selama ini karena dipakai kan. Nah, itu dulu, Mas. Jadi kita harus membayangkan SDR itu adalah salah satu jenis devisa. Nah, salah satu jenis devisa yang penggunaannya relatif luas. Cuma biasanya termasuk Indonesia, kalau tidak terpaksa tidak dipakai, Mas. Jadi ibaratnya kalau kita punya dompet itu, ya itu adalah duit yang paling belakang dipakai kalau ya kan karena kenapa? Karena tadi pertama dia harus memutar dulu, ya toh. Kedua nanti ada aturan-aturan main bahwa kalau memakai SDR itu harus lapor juga ke IMF, dicatat untuk apa? Tidak dilarang, tapi dicatat. Sementara kalau mau memakai yang lain bebas. Nah, yang terjadi pada bulan Agustus ini sebetulnya diputuskan 2 Agustus oleh sidang pimpinan IMF. Oh ya, sebagai informasi buat para pemirsa, IMF itu kan 190 negara. Kemudian masing-masing negara diwakili oleh gubernur bank sentralnya. Nah, lalu sebagai wakilnya seandainya gubernur bank sentralnya berhalangan, menteri keuangan. Nah, kurang lebih begitulah. Nah, itu jadi dia semacam perusahaan, masing-masing 190 negara itu punya saham. Ini kayak tapi sebetulnya gitu ya? dalam konteks tertentu juga seperti koperasi, Mas. Cuma bedanya dengan koperasi itu satu orang satu suara. Kalau ini suara berdasarkan modal awal, dan modal itu kesepakatan, bukan misalnya saya mau nambah modal, saya nggak bisa, kan ada agreement-nya. Nah, saat ini yang punya saham terbesar itu ya Amerika kan, ya sekitar 17-18%, kita mungkin sekitar 1,2%. Oke. Nah, jadi ini kan semuanya harus menaruh duit. Ya, kita punya duit di sana kira-kira 1,2 juta lah. 1,2 miliar US dollar. Nah, itu tadi mencerminkan saham. Berarti Amerika lebih banyak dari kita, Arab Saudi lebih banyak dari kita. Nah, terkait dengan tadi dia buat SDR tadi, si IMF ini lalu mengalokasikan kepada semua anggotanya itu SDR. Dan itu tidak sekali, berkali-kali, sudah beberapa kali. Jadi lu anggota punya duit di sini, terus saya kasih kuota. Nah, unik kan namanya kuota, Mas. Disebut kota, sebetulnya ya kita sudah mencatat itu milik kita, milik Indonesia, tetapi di rekeningnya IMF. Jadi makanya kalau mau pakai kan ambil dulu. Jadi nggak dibawa ujuk-ujuk ke sini juga. Ya betul juga sih kalau disebut transfer. Ya kayak Mas Hersu punya duit di bank manapun kan ya punya Mas Hersu. Kayak gitulah. Ya. Oke. Ini dulu. Nah, ya. Dalam situasi sekarang ini, apa urgensinya tiba-tiba IMF membagi-bagikan SDR-nya ini? Atau ini memang rutin saja, atau ada special case atau special event gitu? Sangat spesial, Mas. Okay. Jelas-jelas sangat spesial. Karena untuk gambaran dulu buat para pemirsa ya. Awalnya dia bagi-bagi SDR. Bagi-bagi itu artinya kan ya tadi karena dia anggota, jadi disangoni lah istilahnya kan. Itu tahun 77 sampai 72 itu cuma 9,3 miliar SDR ya. SDR itu tiap hari juga berubah kursnya terhadap dolar, terhadap ada pokoknya begitu ya. Jadi ada kursnya. Sekarang mungkin sekitar 1,5 dari dolar. Nah, lalu
Kemudian pada tahun 81 bertambah, ditambahi 12,1 dan seterusnya. Nah, yang terakhir besar itu adalah tahun 2009, 161 miliar SDR, dibagi rata sesuai kota ya. Jadi nah yang sekarang ini 456,5 Mas. Besar sekali ya. Jadi gede banget. Nah, apa maksudnya IMF? Dijelaskan oleh IMF bahwa ini karena IMF melihat perkembangan sejak pandemi ini, banyak negara yang mulai kesulitan, even itu negara sebesar Amerika, maksudnya kesulitan setidaknya tidak seluas biasanya, kesulitan dalam konteks perdagangan internasional. Likuiditas lah. Ya kalau kita likuiditas nggak kurang. Nah, karena itu dibicarakan, dikaji, kasih likuiditas semua. Bebas pakai. Kira-kira gitu. Dengan nilai yang spektakuler 456 miliar. Jadi kalau saya pakai bahasa sederhana itu ya semacam BLT kalau buat rumah tangga, ya tentu menyangatkan ya saya ya. Ya kan? Ya, cuma bedanya kalau BLT dipilih yang paling miskin yang dapat. Kalau ini nggak urusan. Ini sesuai dengan apanya? Kuotanya. Sebagai perbandingan ya, buat pemirsa juga paham. Indonesia kan dapat 4,45 miliar SDR, makanya disebut 6,3 miliar dolar kan. SDR-nya 4,45 miliar. Amerika dapat berapa? Dapat 79,5 miliar, Mas. Ya berlima yang gede itu kan. Jepang dapat 29, Cina dapat 29. Nah, intinya ini bukan BLT sembarangan. Mungkin seperti undang-undang karantina, jadi cuma dapat gitu. Nah, kenapa? Karena negara-negara yang besar sekalipun mulai kesulitan likuiditas. Jadi mungkin likuiditas ini pemirsa harus paham, sekaya apapun Amerika, Jepang, itu kan kaya, itu kan aset, Mas. Tapi likuiditas kan adalah soal yang liquid. Nah, jadi IMF khawatir perdagangan internasional terganggu, kajiannya begitulah. Kasihlah orang-orang ini. Tetapi ingat, ini kuota, Mas, tidak harus dipakai. Tidak harus dipakai. Jadi dia masuk ke dalam rekening bank sentral kepada negara bersangkutan, ya toh, ya, bisa dipakai. Tapi kan lain dengan tidak harus dipakai. Nah, supaya negara-negara bisa mengakai. Indonesia dapat. Betul sekali Bank Indonesia mengatakan kami tidak minta. Nah, itu kita tidak tahu politik internasional ya. Bisa saja mereka lobby, kita nggak tahu. Kalau saya menduga ya memang ada pembicaraan dari negara-negara, justru negara-negara besar. Kita imbasnya aja. Ya. Nah, bahasa yang tadi itu loh, kami tidak minta dan sebagainya, itu kenapa mesti disampaikan kepada publik? Bukankah ini mencerminkan kekhawatiran, muncul persepsi negatif dari publik? Iya, betul. Ya, betul. Ini juga pemirsa mungkin sedikit perlu informasi. Dalam situasi tidak melakukan alokasi umum. Alokasi umum ini kan nggak pilih dulu nih, kasih semua. Dalam kondisi-kondisi tertentu, negara-negara anggota itu bisa berutang kepada IMF. Indonesia pernah mengalami kan? Nah, itu bukan alokasi umum. Itu adalah transaksi yang dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, tidak hanya Indonesia, banyak negara pernah mengalami. Pokoknya yang kesulitan. Nah, mungkin itu pemerintah khawatir jika kita dianggap dulu kita mendapatkan. Nah, dan dulu pun, Mas, pada saat kita kesulitan itu, juga standby loan sebetulnya hampir tidak jadi dipakai. Bukan hampir tidak jadi dipakai, tetapi cukup untuk menggertak pasar. Kalau ada apa-apa, kami punya duit SDR sekian, 12 miliar dolar waktu itu kan. Lebih kayaknya 12. Nah, sekarang fungsinya sama dari IMF, tapi dia tidak lagi melihat case by case negara yang kesulitan, tapi keseluruhan ini relatif sulit. Kasih aja semuanya merata. Jadi kayak nyetak duit sebenarnya dia. Kredibilitasnya IMF aja yang dipertaruhkan ini. Lalu bagaimana kalau nanti negaranya tidak mau menerima SDR? Ya kan, kredibilitas menurut IMF dia akan mempersuasi. Karena kalau misalnya kita ngimpor dari swasta, dia tidak bisa menerima SDR, Pak. SDR itu tidak boleh untuk swasta, hanya 190 negara plus 15 organisasi perbankan apa yang diperbolehkan oleh IMF. Nggak bisa. Oke. Nah, clear ya. Tapi setidaknya kan dengan cadangan devisa yang tinggi ini mencerminkan juga tadi aktivitas ekonomi Indonesia terutama berkaitan dengan ekspor impor kan? Iya. Oke, jadi bagaimana menjelaskan itu yang kita harus lebih jeli. Artinya
Jangan sampai naik sebanyak 6,3 miliar sebulan itu karena kinerja ekonomi. Tidak. Itu yang penting itu. Tidak ada, karena tadi kita kembali ke pokok soal pertama, bahwa devisa itu adalah isi dompet negara, ya toh. Dia didapat dengan ekspor, dengan lain-lain. Kalau kinerja itu kan terkait dengan ekspor barang dan jasa, dua lah minimal, ya toh. Nah, dalam hal ini memang Indonesia selama pandemi ini cukup baik, tidak buruk, tetapi tidak ada lompatan, Dan kalau berdasarkan murni yang disebut namanya istilah teknisnya transaksi berjalan, tapi secara sederhananya adalah perdagangan barang dan seluruh jasa Indonesia dengan pihak asing. Posisinya bagaimana? Banyak menjual apa banyak membeli? Tetap banyak membeli, Mas. Jadi biasanya ya pada tahun 2020 saja dulu, 2021 masih berjalan. 2020 itu kita defisit 4,5 miliar transaksi berjalan. Jadi kita banyak membeli dibandingkan menjual. Khusus barang, memang kita banyak menjual. Tetapi ketika ditambahkan jasa, nah kita ternyata banyak membeli. Dan jasa itu lebih luas daripada sekedar transportasi, pariwisata, dan tetapi ini Mas, kita kan ada duit asing masuk nih ke portofolio kita, beli SBN, juga investasi foreign direct investment, kan harus dikasih keuntungan, dikasih bunga. Itu ada namanya, nama teknisnya nggak penting ya, namanya neraca pendapatan. Yang penting kita bayar. Nah semua dihitung bayar-membayar itu. Dan jangan lupa kita punya TKI yang menjadi pahlawan. Dia memberi ke sini, udah dihitung itu. Kalau nggak ada dia lebih parah lagi kita. Nah, dengan menghitung TKI, dengan menghitung barang, dengan menghitung jasa, kita masih defisit 4,5 miliar dolar pada tahun 2020. Dan jangan lupa 2019, 2018 kita rata-rata defisit 30 miliar, Mas. Jadi memang unik ini, kita 30 miliar dolar. Setiap tahun? Setiap tahun. Nah, pertanyaannya kenapa kita defisit di situ kok devisa kita bertambah? Ya. Nah, kita kan punya jenis transaksi lain. Jadi ada dua jenis transaksi internasional. Yang satu current account, tadi transaksi berjalan barang dan jasa gitu ya. Yang satunya adalah utang piutang dan investasi, namanya transaksi finansial. Karena banyak orang yang mau membeli SBN, banyak orang yang masih membeli saham swasta, BUMN atau membeli utang anak. Maka kita dapat duit masuk. Sehingga dompet kita secara keseluruhan itu masih cenderung surplus. Surplus itu artinya bertambah. Kalau dari menurut catatan, kita selama 2000 dari sejak 99 sampai sekarang itu surplusnya 15 kali, defisit 7 kali dan surplusnya besar-besar. Maka secara akumulasi kan bertambah duit kita. Tetapi nanti dulu dunia juga memiliki dunia itu artinya wacana tentang hal ini itu juga memiliki ukuran. Misalnya kan pemerintah suka ngomongkan begini, saya punya duit sekian, itu cukup untuk apa? Yang sering diumumkan adalah dengan duit 144 miliar dolar tadi bisa membiayai 9 bulan impor. Loh, impornya kan belum terjadi, itu artinya dari rekam jejak yang lalu gitu loh. Nah, ditambah dengan cicilan utang pemerintah. Itu biasa dipakai, tetapi itu salah satu ukuran saja, persis seperti kita bicara utang kan ada ukuran lain. Ukuran lain apa? Ukuran lain membandingkan posisi cadangan devisa dengan utang luar negerinya. Masuk akal ya? Lu banyak duit, tapi utang lu juga banyak. Nah, kita harus membandingkan Indonesia dengan negara lain. Nah, untuk hal jumlah cadangan devisa kita oke, Mas. Dengan negara tetangga kita hanya kalah sama Thailand dan Singapura. Dengan yang lain kita lebih besar. Dengan Malaysia, dengan Vietnam, ya toh. Nah, kemudian diukur dengan bulan tadi. Karena kita impornya tidak terlalu besar, sehingga kita cukup 9 bulan. Sementara beberapa negara hanya 4 bulan, 5 bulan. Menurut aturan internasional yang baku, itu yang aman itu 3 bulan. Oke juga. Tapi kan ada ukuran lain. Karena kita tadi kelamaan defisitnya transaksi berjalan sejak 2012, bandingannya dengan utang bagaimana? Nah, seluruh negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, jadi semua ya termasuk Indonesia di dalamnya, itu cadangan devisanya dibandingkan dengan utangnya kira-kira itu 72%. Jadi lebih banyak utang tapi 72%. Ini data 2019. Nah, berapa Indonesia? Indonesia hanya 31%. Jadi maksudnya utangnya 3 kali lipat lebih daripada cadangan devisanya. Kebanyakan negara berkembang, bukan berkembang ini, berpendapatan rendah dan menengah ya, termasuk berkembang, itu 72%. Dari sisi itu kita kan rawan. Oke. Gitu, Mas. Ya. Oke, jadi
Kita ini banyak duit, tapi sebetulnya dari utang yang banyak. Dan utang. orang investasi. Ya, ya, Dua ya. dengan investasi. Ini utang. Ya. Jadi kita tidak boleh, kalau ini ngomongin rumah tangga, saya nggak mau ngomongin Ya, Indonesia ya. ya. Jadi kalau saya menepuk dada, saya punya banyak duit, gitu, ya memang nggak salah. Tapi begitu dipetani, diteliti satu persatu, itu ternyata kebanyakan duit saya dari utang. Kira-kira gitulah situasinya sekarang ya. Ya, faktanya begitu. Nah, karena selama ini kan ada kecenderungan dan apa, pemerintah atau pejabat-pejabat negara itu memproduksi informasi-informasi yang sebenarnya memang tidak salah tapi nggak tepat, kan gitu ya. Misalnya kayak kemarin klaim pertumbuhan ekonomi 7,7%, benar, nggak salah. Tetapi itu kan membandingkan dari tahun kuartal kedua tahun 2020 dengan 2021 yang memang sebelumnya sangat minus. Nah sekarang ini kayak kita khawatir juga ada persepsi yang salah. Wah, karena cadangan devisa yang tertinggi sepanjang sejarah, maka analisis bahwa kita akan bakal bayar utang itu ngibul gitu. Ya tadi Mas, jadi sudah kita urutkan ya, bahwa cadangan devisa itu adalah statusnya adalah negara, bukan pemerintah. Kalau pemerintah mau bayar utang, dia tidak otomatis bisa pakai itu. Jadi dia tetap harus berdasarkan APBN-nya, ya kan? Mau dia dapat valuta asing, mau dia bawa rupiah beli valuta asing ini, dan valuta asing dalam arti devisa ini hanya dipakai untuk membayar yang kaitannya dengan pihak luar negeri. Kalau utang dalam negeri yang rupiah kan nggak bisa. Satu ya. Dan sekali lagi pemerintah harus bertransaksi, tidak bisa langsung mengambil karena itu bukan milik pemerintah. Nah, yang kedua, kita harus tadi bahwa cadangan devisa kita ini tetap bagus dengan isi dompet yang besar, biarpun itu dari utangan. Ibaratnya itu buat kredibilitas bahwa kita dipercaya. Oke, jadi kita nggak bisa juga menolak. Cuma kalau sekali saja ada peristiwa yang sedikit menggoyang kita, ini bisa goyang. Kira-kira begitu. Yang ketiga, kita harus bicara tentang jangka panjang dan menengah. Karena kita sudah sejak 2012 sudah hampir 10 tahun, 9 tahun kita selalu mengalami defisit jual beli barang dan jasa, termasuk pendapatan primer tadi. Sebuah perekonomian tidak bisa dikatakan kuat ketahanan eksternalnya kalau berturut-turut dia mengalami defisit transaksi berjalan. Ya bisalah setahun 2 tahun. Ya kalau terus-menerus jadi kayak APBN yang kita diskusikan lagi. Nah di situ mestinya harus dikuatin. Nah kita blessing ini. Pandemi dalam banyak hal memperburuk keadaan. Dalam hal devisa tidak, dia berdampak positif antara lain. Karena kita tetap bisa mengekspor. Sementara mungkin beberapa negara lain karena prokes, karena macam-macam, dia tidak bisa ekspor. Jadi kita ngambil bagian dia. Yang kedua, Mas, terjadi kenaikan harga-harga komoditas seperti batu bara, minyak yang juga menguntungkan Indonesia, ya toh? Yang ketiga, kita ngimpornya berkurang karena kita tidak kuat ekonomi, tidak banyak impor bahan. Nah, persoalannya apakah ini akan berlanjut ketika ekonomi kita pulih dan ekonomi dunia pulih? Kan di situ lagi. Itu lagi kuncinya. Apakah nanti kita kembali lagi ke defisit 20-30 miliar? Nah, di situ sebenarnya diskusinya harus. Saya sih tidak ingin mengatakan bahwa cadangan devisa ini buruk, justru bagus tetap masih. Tetapi terlalu terburu-buru untuk mengatakan dengan cadangan devisa yang besar ini maka ketahanan eksternal kita kuat. Saya masih berpendapat ketahanan eksternal kita itu masih rapuh. Kita banyak duit tapi struktur ekspor impor kita, barang dan jasa kita dan lain-lain itu tidak kuat. Dan jangan lupa itu juga menjadi beban buat Bank Indonesia bahwa ini nanti dia jadi tidak seluruhnya langsung dimiliki loh Mas, dikuasai benar. Kayak kalau sampai naruh di bank ya bank boleh memberi kredit ke siapapun. Dalam arti kontrol oleh Bank Indonesia benar, tapi kan itu ada hasil ekspornya perusahaan swasta dan sebagainya, tidak seluruhnya emas moneter, tidak seluruhnya SDR. Dan khusus SDR kita harus hati-hati. Karena SDR itu ketika dipakai, dia harus dilaporkan dan dicatat dan dipublikasi. Jadi kalau sampai suatu negara memakai SDR, itu adalah sinyal bahwa negara tersebut kesulitan likuiditas. Saya berani lihat saja nanti. Tidak mungkin Bank Indonesia segera memakai itu jika tidak terpaksa. Kalau sudah memakai itu, justru sinyal instrumen-instrumen lain, bentuk-bentuk lain dari cadangan devisa tidak mencukupi.
Ya, Gitu loh, Mas. ya, menarik ini. Jadi sekali lagi saya ingin permudah ya, karena bolak-balik tadi disebut SDR itu adalah Special Drawing Right ya. Itu Ya, semacam apa ya, katakanlah portofolio yang dikeluarkan oleh IMF ya, diberikan kepada betul. anggotanya gitu ya. Jadi Ya, dengan catatan dari Profesor Awalil tadi, kita mesti sekarang udah mulai bisa nih, mulai belajar nih, mulai paham. Kalau SDR itu mulai dipakai oleh pemerintah, justru disitulah tanda-tanda alarm ya, alarm berbahaya itu menyala. ya. Gitu ya, Prof? Karena maksudnya itu memang untuk cadangan. Ya, Maksudnya untuk cadangan, Mas. ya. Boleh dipakai, boleh, tapi cadangan. Jadi kita perlu mengimbau juga ini kepada pemerintah, sebenarnya lebih baik bicara honest, terbuka kepada publik, dan Iya, juga ada semacam pembelajaran literasi publik. Jangan kemudian ya. mengkapitalisasi info-info yang sebenarnya tidak salah tapi misleading, kan begitu ya? Ini info semacam Betul, itu. kurang lebih begitulah. Iya, baik. Masalahnya Amerika dapat banyak banget loh. Amerika tuh 79 miliar tuh, miliar di SDR dapat. Kita kalau dalam rupiah berapa ya itu nilainya ya, SDR-nya itu? Kira-kira dikalikan 1,4, Mas, 1,5 kali lipat. Oke, jadi Jadi begini, ini mungkin buat informasi pemirsa. Si SDR ini juga ada kursnya setiap hari. yes. Nah, kursnya itu dikaitkan dengan 5 mata uang kuat ya, US Ya. dollar, renminbi, euro dan seterusnya. Jadi persis kayak kita lihat kurs itu. Nah, Fluktuasi. terhadap masing-masing itu, tapi dia relatif stabil karena memang basisnya kan adalah mata uang kuat ini. Ya, Nah, ISF. kurang lebihnya dari dulu ya sekitar 1,4 dari juta dari dolar. Gitu. 1,4. Dulu awalnya sama loh, awalnya tahun 69. Ya. Ketika masih di-peak dengan emas. Ya, kalau media ada yang nyebutnya 90 triliun itu angkanya pas nggak itu? 90 triliun dari 6,3 miliar, benar. Oke. Kurang lebih. Tapi menurut saya sebenarnya nggak relevan. Oke. Karena tidak ada relevansinya kan. Iya. Ini tidak akan ditukar rupiah kok, Bu. Ya. Jadi SDR tidak mungkin ditukar rupiah. Buat apa ditukar rupiah? Ya. Kita mau melakukan itu adalah diberi agar Indonesia dan negara manapun yang dapat itu memudahkan kan, dan tegas Mas itu. Bahkan contoh gambarnya contohnya itu adalah untuk vaksin. Jadi gambar di IMF itu tentu tidak hanya untuk itu kan simbol. Jadi Indonesia seandainya kepepet lalu butuh untuk membeli vaksin atau semacam obat apapun untuk ini, tukar dulu. Nah, siapa yang punya banyak SDR dan kuat? Jadi dia selain SDR dia cadangan devisa ke Cina. Nah, kita tukar ke Cina kan sama anggota. Ya. Nah, lalu catatan kita yang kota kita tadi, kan kita ada kotanya tadi, jumlah kota kita tadi 4,6 tadi, 4,5 tadi di sana. Jadi berkurang nih kalau kita pakai misalnya 1 miliar, jadi 3,5. Si Cina bertambah, ya enggak? Nah, setiap tambahan dari kotanya, itu dia dapat bunga dari IMF. Kita bayar bunga atas yang kita pakai, tapi kecil. Ya. Tapi disinilah pertaruhannya IMF. Ini belum pernah IMF. Jadi betul-betul dia bus itu ya, nyetak duit bagi, cuma karena dia menangnya 190 negara kan, hampir seluruh negara bertransaksi. Nah, kira-kira gitu. Ya. Dan saya terus terang saja menganggap ini lebih lobby negara-negara kuat sebetulnya. Kita kena Indonesia ya. Nah, memang ada sedikit kekhawatiran. Bisa jadi juga terkait dengan pasar uang, pasar modal yang mulai pengen didinamisasi. Jangan lupa loh, ada isu tapering off, ya kan? Ya. Dengan ini ada likuiditas yang tetap, karena khawatir kalau betulan tapering off, mungkin beberapa negara terpengaruh, Indonesia salah satu, tapi mungkin lebih kecil lah. Banyak negara yang lebih kencang kena pengaruhnya. Dengan ada likuiditas ini kan tertahan. Ya. Tapi biasalah IMF bernarasi bahwa ini akan membantu low income countries. Low income countries dapatnya misalnya Somalia dapat 156 juta. Kita tadi miliar kan? Gina-Baso 27,2 juta. Jadi menurut saya itu biasalah. Kalau saya agak keras sedikit bahwa ini adalah upaya IMF, Bank Dunia, dan kekuatan-kekuatan internasional yang kuat itu untuk tetap dalam situasi yang susah ini pun mereka tetap bisa mengendalikan. Kurang lebih begitu. Hati-hati juga kita tidak tahu kan, gajah bertarung pelanduk mati di tengah-tengah, nggak ngerti. Untung Cina ada di dalamnya, jadi bukan antar Cina dan Amerika. Cina ada di dalamnya, jangan lupa. Ya, oke. Baik, terima kasih Prof. Awalil. Mudah-mudahan ini sedikit membantu pengumuman publik. Ini soal fiskal ini memang rada-rada soal berat, tapi kita berkomitmen terus melakukan literasi pada publik kita ya. Demikian tadi perbincangan saya dengan
Awalil Rizki, seorang ekonom ahli fiskal. Bagi Anda yang tertarik untuk lebih mendalami lagi kajian-kajian berkaitan dengan fiskal, silakan Anda klik atau menjadi subscriber dari channel Awalil Rizki di ini link Awalil Rizki YouTube-nya ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.